Terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi mengaku bersyukur karena pelaku yang meretas pusat data nasional bukanlah sebuah negara, melainkan hanya non-state actor dengan motif ekonomi. Sementara itu terkait dengan hal tersebut, anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta justru heran mendengar ucapan Menkominfo yang masih bisa bersyukur saat data nasional diretas. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi masih bisa bersyukur usai sistem pusat data nasional diretas. Menkominfo bersyukur karena pelaku yang meretas PDN bukanlah sebuah negara, melainkan non-state actor dengan motif ekonomi. Hal tersebut disampaikan Budi Ari saat dipanggil Komisi 1 DPR RI pada Kamis 27 Juni 2024. Menurut Menkominfo, jika pelaku peretasan adalah negara, maka dampaknya akan sangat berat. Menkominfo lantas memberikan contoh pemerintah Arab Saudi yang diserang oleh hacker asal Iran. Bisa menerbitkan optimisme kita di sana, karena dalam serangan cyber ini selalu analisanya dua aja, ini state actor atau non-state actor. Tapi di forum ini saya ingin tegaskan bahwa kesimpulan mereka ini non-state actor dengan motif ekonomi. Itu udah alhamdulillah dulu, kalau karena orang nyerang negara berat. Kayak beberapa bulan lalu pemerintah Saudi Arabia diserang oleh hacker-hacker Iran karena negara aktornya, itu berat. Dan kita berharap semoga nanti kita laporkan secara berkala Ibu Ketua dan seluruh anggota Komisi 1 tentang perkembangan pemulihan PDNS 2 Surabaya. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta heran mendengar ucapan Menkominfo yang masih bisa bersyukur saat data nasional diretas. Yang hebat begini bagi negara, Pak. Mengucap alhamdulillah, ini ya bagus, disyukuri. Tapi menurut saya lebih tepat innalillahi, Pak, daripada alhamdulillah, Pak. Karena ini persoalan national security, Pak. Yang saya ungkap tadi itu punya BAIS, punya Polri, Pak. Dijual bebas filenya sekarang, bahkan bisa di-download. Begitu kok alhamdulillah, Pak. Harusnya innalillahi, Pak. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi juga memberikan petunjuk soal pelaku peretasan ransomware terhadap pusat data nasional sementara. Menurut Menkominfo, pelaku peretasan tidak melibatkan negara tertentu, melainkan perorangan dengan motif ekonomi. Ia pun mengatakan akan segera mengungkapkan pelaku peretasan PDNS. Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, hari ini akan kita ulas kembali bagaimana kemudian upaya pemerintah dalam menangani kasus peretasan atas Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS yang akhirnya ramai dan juga banjir kritikan, terutama dari DPR RI. Di mana pemirsa, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi ini dalam rapat bersama Komisi 1 memaparkan kronologi serangan siber yang melanda Pusat Data Nasional Sementara 2 di Surabaya, di mana gangguan pertama kali terdeteksi pada 17 Juni 2024. Ya, Menkominfo menyebut identifikasi gangguan yang pertama terjadi ini pada PDNS 2 di Surabaya berupa serangan siber dalam bentuk ransomware bernama Brainchiver Ransomware. Pasca penemuan ransomware ini ditemukan upaya penonaktifan fitur keamanan Windows Defender mulai 17 Juni 2024 sekitar pukul 23.15 waktu Indonesia Barat yang memungkinkan aktivitas malicious berbahaya beroperasi. Kemudian aktivitas berbahaya mulai terjadi pada 20 Juni 2024 pukul 00.54 waktu Indonesia Barat, diantaranya melalui instalasi file malicious, penghapusan file sistem penting, dan juga penonaktifan layanan dan berjalan. Pada pukul 00.55 waktu Indonesia Barat di hari yang sama, ternyata Windows Defender ini yang digunakan diketahui mengalami crash dan kemudian tidak bisa beroperasi. Adapun hingga 26 Juni 2024, serangan ini disebutlah berdampak pada layanan PDNS 2, mengganggu 239 instansi pengguna, diantaranya 30 kementerian lembaga, 15 provinsi, 148 kabupaten, dan 48 kota terdampak secara langsung. Namun terdapat 43 instansi yang tidak terdampak karena data mereka disebut hanya tersimpan sebagai cadangan di PDNS 2. Di mana instansi ini terdiri atas 21 kementerian lembaga, 1 provinsi, 18 kabupaten, dan 3 kota.
Sementara dari analisis dampaknya sendiri, Menkominfo mengatakan serangan ini dikategorikan dalam level critical dan juga major. Pada level critical, dampaknya mencakup gangguan total atau parsial dari fungsi utama, hilangnya data, dan tidak dapat diaksesnya virtual machine. Sedangkan pada level major, meskipun terjadi kegagalan pada satu fitur, tidak terdampak pada layanan atau aplikasi, namun terdapat penurunan kinerja pada aplikasi dan dampaknya dirasakan oleh banyak tenant. Dan ini juga menjadi salah satu sorotan, begitu kenapa kemudian akhirnya kasus peretasan ini juga bisa terjadi. Apakah kemungkinan ada keteledoran, ada kecerobohan dari para penjaga ataupun pengelola dari PDN? Apakah kemudian teledor untuk bisa mengklik file-file phishing begitu yang kemudian berisi ransomware sehingga akhirnya masuk ke dalam sistem pengelolaan pusat data nasional? Ya, ini sangat disayangkan begitu ya pemirsa. Sementara itu pemirsa, di tengah upaya pemerintah untuk menangani peretasan dari pusat data nasional, Komisi 1 DPR RI menyebut pemerintah lamban dalam menangani kasus peretasan tersebut. Lantas seperti apa kritikan DPR terkait dengan penanganan kasus ini? Berikut kita simak informasi selengkapnya. Anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono mencecar Menkominfo Budiaris Setiadi yang dinilai lambat dalam menangani peretasan pusat data nasional. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi 1 lantaran Menkominfo menyinggung bahwa hampir semua negara termasuk negara besar pernah terkena serangan ransomware. Namun menurut Dev Laksono, negara lain bisa dengan cepat mengatasi serangan ransomware. Bahkan hingga mengunci sampai membackup data untuk mengantisipasi terjadinya serangan lanjutan. Nah, ya memang yang jadi pertanyaan kita semua ini kenapa tidak ada langkah cepat dalam penanggulangan ransomware ini. Tadi Bapak sempat sampaikan bahwa bukan hanya di Indonesia, di sejumlah negara, bahkan negara hebat pun seperti negara maju yang Singapura ataupun juga Amerika Serikat juga pernah terkena ransomware. Tapi penanganannya itu dalam hitungan jam, Pak, nggak nyampe harian, apalagi sampai dengan 1 minggu baru bisa terselesaikan, dan data-datanya cepat mereka itu backup dan juga mereka blok sehingga tidak ada sampai hangus. Terakhir Bapak bilang dari sejumlah instansi hanya 44 yang bisa terselamatkan, lainnya itu terlock dengan akibat dari ransomware. Nah, lalu bagaimana dengan data mereka itu? Karena ini kan menyangkut data masyarakat, data pribadi orang. Adapun sebelumnya, Menkominfo Budiaris Setiadi menyampaikan bahwa tidak ada negara di dunia yang tidak terkena virus atau serangan ransomware seperti yang dialami Pusat Data Nasional Indonesia beberapa waktu terakhir. Menkominfo pun membeberkan beberapa negara besar dan maju yang juga mengalami serangan ransomware, seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Jerman. Tim Liputan, IDX Channel. Ya, ini hampir bisa kita katakan sepertinya Menkominfo Budi Ari berkelit begitu ya, bagaimana kemudian ransomware juga menyerang sejumlah negara, tidak hanya Indonesia. Tapi memang yang harus disoroti adalah bagaimana kemudian negara-negara tersebut mampu menangani kejadian ataupun kasus tersebut dalam hitungan jam dan kemudian bisa memblok data-data lainnya agar kemudian terhindar dari serangan lanjutan. Sementara Indonesia bisa kita hitung ya, sudah berapa hari dari kejadian awal ini muncul dan akhirnya kemudian menyebabkan gangguan di sejumlah layanan. Bahkan sudah kita hitung kurang lebih 2 minggu sudah kemudian pemerintah berupaya untuk terus menangani kasus peretasan ataupun serangan dari ransomware di PDN. Dan kita lihat sepertinya tanda-tandanya belum begitu positif sampai dengan sekarang. Dan di tengah sorotan tersebut pemerintah, ternyata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ini membeberkan Kominfo sudah membelanjakan 700 miliar rupiah untuk pemeliharaan pusat data nasional ataupun PDN, bukan angka yang kecil, di mana anggaran itu digunakan Kominfo pada periode Januari sampai dengan Mei 2024. 5 bulan sudah digunakan 700 miliar rupiah untuk pemeliharaan pusat data nasional. Sementara itu terkait kasus serangan ke PDN, ini ternyata Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet menggalang petisi melalui situs change.org yang meminta Menkominfo Budi Ari Setiadi untuk mundur dari jabatannya. Direktur Eksekutif SafeNet ini Nenden Sekar Arum mengatakan petisi itu digulirkan untuk mengkampanyekan kepada masyarakat bahwa ada pihak yang harus bertanggung jawab atas berbagai serangan siber yang memuncak pada serangan terhadap pusat data nasional sementara. Ia mengatakan jabatan Menkominfo dalam beberapa periode terakhir
Ini diisi oleh perwakilan partai politik dengan kapasitas yang diragukan. Padahal Menkominfo saat ini mengurus banyak persoalan digital, sistem informasi dan juga teknologi terbaru di mana posisi tersebut membutuhkan orang yang memiliki wawasan terkait perkembangan teknologi dan digital, meski tak harus secara teknis. Dan terkait hal ini, Menkominfo Budi Aris Setiadi meminta publik untuk menunggu terkait keputusan dirinya untuk mundur dari jabatan Menkominfo atau tidak. Pasalnya desakan mundur kepada Budi Ari bermunculan setelah sistem pusat data nasional diretas. Sedangkan terkait petisi yang sudah muncul di kalangan masyarakat agar mundur dari Menkominfo, ternyata Budi Ari memilih untuk tidak berkomentar atau hanya menjawab no comment. Ya, tak hanya Kemenkominfo yang mendapatkan sorotan, pemirsa, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN juga turut disentil oleh DPR. Dan untuk lebih jelas, berikut kita simak informasinya. Ya berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan aja sih Pak. Kebodohan aja sih Pak. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid mengatakan tidak adanya backup pusat data nasional bukan disebabkan tata kelola. Mutia menilai peristiwa serangan cyber itu terjadi lantaran kebodohan. Hal itu disampaikan Mutia Hafid dalam rapat kerja Komisi 1 dengan Kominfo dan BSSN pada Kamis 27 Juni 2024. Adapun pernyataan Ketua Komisi 1 DPR tersebut merespon Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara, Hinsa Siburian, yang mengatakan serangan cyber terhadap PDN lantaran adanya kekurangan dalam tata kelola. Maksudnya Pak, kalau nggak ada backup sih itu bukan tata kelola sih Pak. Siap. Kalau alasannya, ini kan kita nggak hitung Surabaya Batam backup kan, karena cuma 2% kan. Ya berarti itu bukan tata kelola. Itu kebodohan aja sih Pak. Iya. Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya, untung katanya ada beberapa kementerian yang belum comply, belum gabung. Masih untung orang Indonesia. Itu malah yang selamat. Yang paling patuh imigrasi saya dengar. Itu yang paling nggak selamat. Intinya jangan lagi bilang tata kelola, karena ini bukan masalah tata kelola Pak. Ini masalah kebodohan, punya data nasional tidak ada satupun backup berarti kan. Sebagaimana diketahui, Pusat Data Nasional mengalami serangan cyber sejak Kamis 20 Juni 2024 dan belum pulih sepenuhnya. Tim dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, BSSN, Polri, dan juga Telkom selaku pihak pengelola PDN sudah berupaya mengembalikan data-data tersebut tetapi tak berhasil. Pemerintah akhirnya mengaku gagal memulihkan data-data yang tersimpan di Pusat Data Nasional. Tim Liputan, IDX Channel. Ya, sepertinya cukup pedas kritikan yang kemudian disampaikan oleh Komisi 1 DPR, terutama kepada Kepala BSSN. Di mana Kepala BSSN sendiri, pemirsa, Hinsa Siburian, ini akhirnya juga melemparkan kritikannya kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku pengelola Pusat Data Nasional. Ia menjelaskan seharusnya Kominfo sudah menyiapkan data cadangan secara menyeluruh di pusat PDN yang ada di Batam. Dalam kasus ini misalnya data dari PDN sementara 2 yang ada di Surabaya maupun PDN sementara 1 di Serpong ini seharusnya sudah di backup ke PDN pusat. Ya, ini tampak sekali begitu ya bagaimana kemudian dari BSSN sendiri cukup dalam tanda kutip menyalahkan juga dari Kominfo karena selaku pengelola data. Karena Kepala BSSN sendiri sebetulnya memang bukan pihak yang bertanggung jawab untuk pengelolaan data terutama di Pusat Data Nasional. Sementara itu Kepala BSSN ini mengaku lembaganya juga sempat kesulitan mengatasi serangan siber pada Pusat Data Nasional sementara yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kesulitannya karena semua data tersebut terenkripsi sehingga ada kesulitan di sisi forensik. Kepala BSSN juga mengungkap sebenarnya sudah ada tawaran kerjasama dengan 10 negara yang berhubungan dengan keamanan siber. Namun tawaran itu tak bisa langsung diterima lantaran BSSN harus mengetahui terlebih dahulu hasil forensik yang dilakukan. Jika sudah ada hasilnya, BSSN sendiri akan mengkoordinasikan bentuk kerjasama dari negara-negara tersebut. Sementara itu Menkominfo dan Kepala BSSN juga diketahui berbeda pendapat soal upaya mengungkap pelaku peretasan ransomware terhadap Pusat Data Nasional. Menkominfo mengklaim pihaknya akan segera mengungkap peretas pada PDN sementara, sedangkan Kepala BSSN menyebut justru belum mendeteksi identitas peretas PDN sementara. Dan sampai saat ini BSSN baru menemukan berbagai indikasi mengenai pelaku serangan siber terhadap PDN sementara dan masih akan dikembangkan lebih lanjut.
di mana saat ini tim forensik digital BSSN dinyatakan sedang bekerja untuk mendeteksi jejak pelaku peretasan. Ya, pemirsa, tentunya kasus ini bisa kita bilang cukup besar, cukup masif dan sangat disayangkan bagaimana kemudian upaya pemerintah dalam menangani peretasan PDN ini bisa kita katakan cukup lambat. Semoga kita harapkan pembenahan terus dilakukan agar kemudian tidak ada kasus serupa dan perlindungan untuk kemudian data-data negara, data masyarakat ini bisa dilakukan dengan baik dengan berbagai instrumen yang ada, dengan berbagai dukungan yang ada, padahal memang pemerintah sendiri sudah mengajukan dana untuk pemeliharaan data tersebut. Namun sayangnya di lapangan mungkin ada hal-hal di sana sini yang akhirnya tidak sinkron dan proteksi atas data tidak dilakukan dengan baik dan juga dengan tepat begitu sehingga akhirnya kasus ini kembali terjadi.